Kenaikan yield obligasi Amerika yang membuat harga sahamnya rontok masih saja meresahkan para investor. Bagaimana sebaiknya para investor melihat fenomena itu? Untuk investor yang ingin membeli saham, lalu saham-saham seperti apa yang masih menjanjikan? Berikut wawancara dengan Jamie Paul, CEO Sukorinvest Asset Management. Kita sih sendiri untuk Indonesia sih terutama di saham cukup optimis. Kenapa? Karena menurut kita sih dengan adanya stimulus Amerika, terus adanya quantitative easing ya jumlah besar biasanya itu akan mempengaruhi real asset ya yang akan naik banyak. Jadi memang benar Amerika ada koreksi, tapi kalau kita lihat kan yang turun sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan fintech ya yang jujur memang bukan lebih ke future dibandingkan dengan real asset ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang real asset masih cukup kuat lah. Sedangkan Indonesia kita di sini saja belum ada perusahaan teknologi yang cukup besar yang udah listing. Jadi kelihatannya semestinya akan sangat diuntungkan sih dengan kenaikan inflasi dan yield di Amerika yang 10 tahun karena adanya stimulus tersebut. Tapi memang dari pasar obligasi sendiri mungkin masih akan tertekan. Kenapa? Karena kalau seandainya Amerika yield obligasinya naik terus, tentu saja harga bonds di Indonesia mungkin akan mengikuti ya, akan turun ya, terutama yang jangka panjang ya. Surat utang negara juga pasti akan mengikuti karena mau nggak mau yang namanya gap yield antara Indonesia dan Amerika, kalau seandainya Amerika naik terus yieldnya, tentu saja akan jadi makin melebar. Jadi tentu saja akan sedikit ada koreksi lah di pasar bonds Indonesia. Jadi kita sih bullish di equity, tapi agak cukup bearish dengan bonds ya, terutama yang underlying-nya adalah government bonds. Untuk yang corporate bonds dengan jangka waktu yang pendek masih cukup menarik ya, karena saat ini time deposit tabungan juga masih cenderung turun dan stabil di level mungkin bisa bilang salah satu terendah sepanjang sejarah. Jadi malah cukup menarik untuk yang jangka pendek ya, yang seperti corporate bonds jangka pendek maupun SBN jangka pendek. Tapi yang jangka panjang mungkin semakin terpengaruh dengan pelemahan daripada harga bonds di Amerika. Kita expect sampai akhir tahun bisa 2% sih. Jadi masih ada pelemahan sekitar 0,2% dari level saat ini. Jadi Indonesia punya bisa sampai 7%, sedangkan untuk yang di Amerika bisa sampai 2%. Ya, jadi kan kalau seandainya dengan stimulus Amerika yang cukup besar, kan itu 10% dari GDP-nya dan atau 4 kali lipat dari GDP Indonesia. Total stimulus ini tentu saja akan membuat uang beredar cukup banyak dan tentu saja konsumsi akan naik ya. Pada saat konsumsi naik kan biasanya bahan-bahan baku, bahan dasar semuanya akan naik, termasuk komoditi. Jadi pada saat harga-harga naik semua inflasi akan naik. Kalau inflasi naik kan ekspektasi ya daripada suku bunga tentu saja harusnya naik. Ini yang membuat yield bonds obligasi di Amerika itu naik. Tetapi sebenarnya dari segi sektoral juga meningkat ya. Jadi GDP Amerika katanya kan diprediksi bisa naik dari 4,5% ke 6,5% tahun ini. Jadi cukup menarik juga sih untuk real sektor ya. Kita melihat banyak contoh LQ45 yang sebenarnya dari awal tahun masih belum kemana-mana ya dibandingkan dengan indeks ini lumayan. Ya, LQ45 sendiri underperform mungkin sekitar hampir 4% ya dibandingkan dengan indeks. Jadi kita melihat kalau sektorilnya jalan harusnya saham-saham di LQ45 seperti perbankan, kemudian nanti Astra ya misalnya industri juga. Saham-saham komoditi sekarang harga komoditasnya juga lagi naik banyak selain nikel ya, karena nikel udah naik banyak ya, mungkin lebih kepada palm oil dan coal ya saat ini. Walaupun harganya udah naik, tapi kalau kita secara harga saham masih cukup lagging, mungkin masih menunggu laporan keuangan, mungkin itu katalisnya ya.